salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali hari ini bisa ketemu di acara SPEKIX Special Kids Expo. Perkenalkan, nama saya Feni Oktaviani, biasa dipanggil Feni. Saya merupakan seorang kandidat psikolog klinis dari Tempat Pulih Indonesia. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu penasaran nih, Tempat Pulih Indonesia apa sih? Boleh nanti berkunjung ke booth kami. Booth kami ada di Merak S1. Jadi bisa nanti tanya-tanya di sana karena kita juga ada konseling dengan biaya yang spesial untuk hari ini gitu, hanya untuk peserta SPEKIX. Nah, mungkin di sebelah saya nih, ada yang udah kenal belum? Di sebelah saya ada siapa ya? Ada yang udah kenal? Saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Jadi Bapak Renwenas ini merupakan dosen Early Childhood Education di Victoria University, Australia. Dan bukan hanya itu saja, tapi beliau juga memiliki pengalaman menjadi Early Childhood Teacher di Only About Children, Early Childhood Early Intervention Coordinator di Brotherhood of St. Lawrence, dan Early Childhood Educator di RMIT University. Jadi memang banyak sekali ya pengalaman dengan Bapak Renwenas ini. Makanya Bapak Ibu dikasih kesempatan hari ini, kalau misalkan nanti ada pertanyaan dan diskusi, ada waktunya setelah materi selesai disampaikan. Oke, mungkin saya langsung saja persilakan Bapak Renwenas untuk memulai. Sebelumnya tepuk tangan dulu dong yang meriah untuk Bapak Renwenas. Ini jangan ya. Banyak sekali introduction-nya Mbak Feni. Selamat siang semuanya, apa kabar? Pertama-tama terima kasih banyak untuk panitia SPEKIX yang udah undang saya nih hari ini. Biar ada alasan untuk pulang ke Indonesia kan lumayan ya. Buat yang belum tahu, nama saya Ren, seperti yang Mbak Feni bilang. Hari ini saya dapat kesempatan untuk berbicara mengenai menciptakan kelas inklusi. Jadi kayaknya untuk di sini saya menunggu yang lain juga, kita juga ada beberapa pengajar di sini sepertinya. Ada juga dari kalangan publik, tapi semoga yang saya share hari ini bisa sedikit membantu ya. Mungkin ada informasi yang sudah diketahui, tapi semoga as I go through the slides ada beberapa informasi yang mungkin baru yang bisa kita pelajari bareng-bareng. Aku ada sekitar 45 menit nih, jadi aku berdiri aja baik. Aku ada 45 menit, I'll see seberapa banyak yang aku bisa lewatin hari ini. Oke, jadi hari ini aku mau membicarakan mengenai menciptakan lingkungan dan kelas inklusi untuk anak berkebutuhan khusus. Untuk hari ini fokusnya adalah untuk autisme. Kita nggak ngomongin ini cuma buat teman-teman kita yang dengan autisme, tapi kitanya sendiri juga setiap hari juga kita akan merasa terkucilkan dan merasa nggak mampu berfungsi secara optimal kalau di tempat lingkungan kita itu cara berbicaranya itu nggak pakai bahasa yang kita ketahui. Kita bukan, in this case kita kan neurotypical, kita bukan neurodiverse. Tapi jalan-jalan ke negara lain sekalinya bahasanya bukan bahasa kita merasa bahwa kita nggak mampu. These days lingkungannya sudah inklusif. Nah itu yang sekarang kita mau bahas, bahwa ada orang-orang yang pernah ngerti bahwa kalau Ren ke Jepang tuh Ren nggak bisa ngerti loh busnya di mana, taksinya di mana kalau kita nggak ngasih gambar-gambarnya. Nah sekarang tugasnya kita adalah melakukan hal yang sama ke teman-teman kita dengan autisme. Okay? Jadi inklusif itu sebenarnya apa? Inclusion, it's about removing the barriers. Udah pernah lihat gambar ini sebelumnya lah, Bapak Ibu ya kan? Kalau kita bilang equality apa? Equality itu kita ngasih opportunity yang sama ke semua orang. Tapi kan semua orang starting point-nya kan nggak sama. Kalau kita ngasih opportunity yang sama, belum tentu membantu mereka. Oke, nggak usah ngomongin equality, kita ngomongnya equity. Berarti supportnya yang kita ganti sesuai starting point-nya. Itu bagus. Tetapi kenapa nggak kita take a step further? Remove aja barrier-nya sekali. Karena kalau di remove barrier-nya, nggak perlu lagi kan sebenarnya mikir gimana to adjust the resources. Kalau misalnya kita lihat, kasih box yang sama, yang paling pendek nggak bisa lihat. Kasih box yang beda, sekarang bisa lihat. Pertanyaannya, ya kenapa nggak di remove aja fence-nya kan? So that's what we're gonna talk about today. Gitu. Jadi inklusi di dunia pendidikan adalah menghilangkan faktor-faktor yang selama ini menjadi hambatan untuk teman-teman kita dengan autisme mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Setelah itu, kita nggak mau cuma ngomongin tentang removing barriers. Kita nggak mau berhenti sampai situ. Kenapa? Seperti yang tadi Ananda Soekarno bilang, kenapa yang diomongin harus gimana cara mendukung yang mereka nggak bisa lakukan? Ibu-ibu, bapak-bapak di sini waktu SMA belajar berapa subjek? 12, 10. Sekarang ada nggak yang kerjanya 5 pekerjaan? Berapa? 1.
mungkin bilang, Ren, Senin jadi dokter ya, ntar Selasa jadi engineer ya, Rabu tolong dong menjadi guru. Sekarang kalau kita bilang ke kita semua di sini bilang kayak, ya nggak mungkin lah Ren, aku juga kerja cuma jadi guru. Lalu kenapa kita waktu anak-anak sekolah kita mengharapkannya adalah mereka bagus di segala subjek. So kita hari ini juga mau belajar bahwa kelas inklusi itu nggak cuma memikirkan apa sih yang kita bisa bantu, tapi kemampuan apa yang kamu punya yang kita bisa bantu. Ya, sebelum aku lanjut, aku mau ngasih lihat video ini. Jadi di video ini video dari UNICEF dan kita mau ganti sekarang bahasanya bukan disability, tapi maybe it's about disability. Seeing the ability. Sebelum kita menciptakan kelas inklusif, kita harus tahu dulu image kita tentang anak-anak tuh apa. Jadi boleh nggak aku kasih lihat video ini 2 menit aja, nanti setelah selesai kita lanjutin ya. Angkat tuan dulu. I am Esther and this is my ability. I am Ada is my Oke, ngerti nggak sekarang maksudnya? Kita nggak mau datang dari pemikiran bahwa gimana sih kita bisa bantu kalian menjadi lebih baik di hal-hal yang sekarang kalian you're not good at just yet. Kenapa mesti fokusnya ke situ? Kita nggak mau, sekarang kita mau ganti image-nya. Anak-anak kita tuh banyak loh kemampuannya. So kalau misalnya kita bikin kelas inklusif, semoga setelah kita bicara nanti, kita nggak cuma mikir gimana cara bantu kalian di area yang kalian nggak bisa. Tapi saya mau tahu, kalau saya tanya strength anak ini apa, saya maunya educatornya bisa jawab dalam 1 detik. Karena kalau nggak, kamu nggak tahu anak-anak kamu. Kamu harus bisa bilang kayak dia bagusnya di sini, dia bagusnya di situ. Karena kita mau merubah pandangan bukan cuma untuk anaknya, tapi juga untuk kelasnya, untuk lingkungannya. Kita sebagai lingkungan sosial, kita juga mau punya sekarang image yang positif mengenai anak-anak dengan autism. Jadi kita lanjut ya. Sebelum kita ngerti solusinya, kita mesti tahu dulu apa hambatannya. Sebenarnya apa sih hambatan yang mau kita jembatani kalau bicara tentang anak-anak dengan autisme? Aku kasih contoh ya. Kalau kita bicara mengenai teman-teman kita dengan yang tunanetra, hambatannya apa? Indera penglihatan. Jadi sekarang udah sering lihat dong di elevator ada braille kan? Karena kita mau menjembatani hambatan mereka dari indera penglihatan. Kalau teman-teman kita dengan tunarungu, apa yang mau kita jembatani? Pendengaran kan? Jadi sekarang kalau nonton berita udah banyak ya. Penggunaan di sini translator, sign language. Kalau teman-teman kita yang tunadaksa, apa yang kita mau jembatani? Kemampuan motorik. Jadi sering sekarang melihat ramp seperti ini kan di mall-mall segala macam. Pertanyaan saya, kalau sekarang kita mau bilang kelas inklusi, hambatan teman-teman kita dengan autism itu apa? Nah, hari ini kita mau bahas 4 hal ini. Aku akan bahas hambatannya. Aku akan bicara kenapa ini menjadi hambatan.
Kita akan melihat ini dari perspektif anak-anak autism, baru kita ngomongin solusinya, oke? Jadi kita ada 4 hal yang mau kita fokusin. Nomor 1, teman-teman kita dengan autism itu memiliki kesulitan memahami interaksi sosial dan berkontribusi di interaksi sosial. Interaksi sosial tuh basic skillsnya banyak loh teman-teman. Yang pertama, kalau aku bilang sama teman-teman, tolong dong ke situ ambilin buku. Kira-kira teman-teman ngerti nggak? Kalau tiba-tiba aku ngomong pakai bahasa Jepang, oh. Tapi bisa nggak dilakukan? Nggak bisa kalau nggak ngerti kan. Kalau aku tiba-tiba ngomong pakai bahasa Jepang, siapa yang mau respon? Nggak ada. Untuk berinteraksi sosial, pertama kita membutuhkan skill untuk mengerti bahasa itu apa dan asosiasi bahasa. Ini namanya apa? Siapa yang ngajarin? Kok di Jepang namanya beda? Kok di Korea namanya beda? Kok pada bisa tahu ini kursi? Oh, waktu kecil diajarin kan. Berarti kita ngerti asosiasi bahasa dan item. 1. Yang kedua, interaksi sosial mesti apa? Mesti konsentrasi. Dari tadi yang ngomong siapa? Ren. Jadi fokusnya ke Ren. Tapi kalau seandainya nggak berkonsentrasi, kita nggak bisa itu merespon dengan baik. Nih ya, yang pasangannya suka main HP nih. Terus ntar pasangannya nanya, "Ntar mau makan apa?" Terus pasangan kayak, apa gimana tadi? Nggak dengar. Karena nggak dengar, gue juga nggak bisa respon. Gue nggak dengar tadi lo ngomong apa. Interaksi sosial perlu konsentrasi. Yang ketiga, kita perlu baca facial expressionnya orang. Kalau ini tandanya aku senang. Kalau ini tandanya marah. Jadi kalau aku dorong kamu terus kamu begini, marah. Berarti social boundariesnya adalah aku harus berhenti. Ini yang anak-anak kita dengan autism itu susah pahami. Nanti aku akan cerita kenapa. Jadi kita pahamin ya. Nah, kalau di dunia sekolah apa yang terjadi? Guru-gurunya bilang, anak muridku susah konsen, Ren. Anak-anak muridku kok nggak dengerin instruksiku ya. Kok kalau dipanggil namanya nggak nengok ya. Kok susah berteman. Yang kedua, teman-teman kita dengan autisme itu kesulitan beradaptasi dengan adanya perubahan pada rutinitas sehari-hari. Kenapa? Karena teman-teman kita dengan autisme yang paling sulit mereka pahami adalah abstrak konsep. Ntar ketemuan ya Ren, jam 2. Jam 2 itu apa? Gimana ngerti bahwa ini jam 2 kalau nggak ada tangible objeknya? Pertanyaan yang paling sulit dimengerti anak autism adalah kenapa? Kamu mau apa? Mau ini. Gak bisa kita harus pergi. Gak bisa kita nerangin kenapa. Itu abstrak konsep. Jadi bayangin ibu-ibu sekarang aku ada flight nih besok ke Jepang. 5 menit sebelumnya flightnya di cancel. Pertanyaan pertamanya apa? Kenapa? Dan kalau aku bilang di cancel karena pilotnya sakit. Oh, kita bisa paham. Kita bisa logically understand kenapa. Akhirnya kita bisa regulasi emosi kita. Tapi ketika anak-anak gak ngerti kenapa itu apa dan bagaimana saya bisa merespon dengan jawaban ini, kenapa segala macam. Akhirnya ketika ada changes, oke ya, kita udah harus pergi nih sekarang. Mereka nggak nanya kan kenapa. Yang mereka tahu, saya lagi main, saya diajak pergi. Sulit untuk saya beradaptasi dengan perubahan. Yang terjadi di lingkungan sekolah apa? Di lingkungan sekolah itu kan banyak aktivitasnya kan. Dan anak-anak kita dengan autism seringkali akhirnya kewalahan dengan perubahan yang terjadi. Atau kadang belum perlu nyampe sekolah. Jalanan ditutup, biasanya jalannya lewat sini. Orang tuanya mesti muter nih, sampai sekolah udah kewalahan, udah tantrum. Kan? Yang ketiga, permasalahannya adalah sensitivitas berlebih terhadap stimulus. Kita akan bicara ya kenapa ini. Biasanya adalah stimulus visual, jadi lampu-lampu seperti ini, cahaya. Stimulus dari audio, suara, lalu sentuhan. Sering kan anak dengan autisme sekali kena air yang perlu dibuka seluruh bajunya misalnya. Nah ini kenapa jadi isu. Di sekolah belum belajar, kalau udah overwhelmed sama audionya ya kita nggak bisa kan. Nanti aku akan kasih eksperimen ke kita ya supaya kita ngerti apa rasanya jadi teman-teman kita dengan autism. Lalu yang terakhir kebutuhan sensori dan kebutuhan menyalurkan emosi, salah satunya melalui stimming. Anak-anak dengan autisme ini mereka itu ada sensitivitas berlebih terhadap input. Jadi bayangin nih, ibu bapak pernah ke konser nggak ya? Itu kan jedak-jeduk banget ya. Tapi bayangin harus hidup sama itu 24 jam sehari. Habis 2 jam capek gak sih? Capek. Setelah habis 2 jam capek, apa yang dilakukan? Udah gak bisa konsen lagi kita kan, udah gak bisa go through life lagi. Gitu, jadi kita akan bicarakan soal itu dulu. Oke. Ini hal-hal yang sering kita dengar di dunia sekolah. Masalah-masalah dengan teman-teman kita dengan autisme. Pertama, anak saya kok seringkali sulit berkonsentrasi di kelas. Ada yang pernah ngadapin gak? Ya? Kok kalau misalnya ngerjain ini belum selesai udah pindah? Kok saya ajak ngomong, konsentrasinya gak ke saya? Lalu teman-teman anak saya atau murid saya seringkali kesulitan merespon atau responnya nggak benar, apalagi kalau
instruksinya udah lebih dari satu. Kamu ke toilet dulu, habis itu kerjain ini, lalu kerjain itu. Yang dikerjain adalah yang pertama, kedua, tiga, lupa. Kenapa? Nanti kita bahas juga. Ada lagi, anak saya seringkali kesulitan berinteraksi dengan teman-teman dan guru-guru. Jangan didorong, temennya udah dibilangin, tapi didorong lagi. Aduh, teman kamu tuh bete banget kalau gitu, tapi nggak paham. Kenapa? Nanti juga kita jelaskan ya. Lalu anak saya seringkali merasa kewalahan dan ketika di kelas sudah sekalinya kewalahan udah tantrum. Sekalinya udah tantrum sudah sulit untuk berfungsi secara optimal. Kenapa? Sekarang kita akan bahas kenapa. Jadi di otak kita itu ada dua neurotransmitter. Satu, scientific banget sih Ren. Tenang, nanti kita bahas ya. Ada yang namanya glutamate, itu yang mengirimkan sinyal ke otak. Ya, jadi kita kan ada indera, semua indera ya, penglihatan, pendengaran, perasa, sentuhan. Nah, si glutamate itu menerima itu, kasih sinyal nih ke otak. Tapi di kita juga ada yang namanya GABA, neurotransmitter yang memperlambat aktivitas di otak dan memfilter si sinyal-sinyal ini supaya yang masuk ke otak kita tuh nggak berlebihan. Nah, si GABA ini terkenal dengan menghasilkan efek menenangkan. Apa yang terjadi di teman-teman kita dengan autism? Ini tuh tidak berfungsi dengan baik dan tidak balance. Jadi apa yang terjadi ketika nggak balance, informasinya masuk banyak, berlebih, yang ngefilter kurang. Akhirnya kewalahan. Akhirnya kalau udah kewalahan, mengakibatkan rasa cemas atau udah tantrum, udah capek. Contohnya sih apa sih Ren? Oke, kita nanti akan nonton video, tapi bayangin kayak gini. Ibu bapak sekarang aku ngomong udah 20 menit nih kan. Konsennya ke siapa? Ke aku. Aku berhenti ngomong 5 detik aja. Yang aku mau ibu bapak teman-teman lakuin, coba identify suara sebanyak-banyaknya di sekitar kita. 5 detik aja aku berhenti. Kalau nggak habis itu awkward. Jadi 5 detik aja, coba. Bisa dengar suara apa? Luar. Pintu. Ada suara. Kalau ada yang tapi dari tadi kedengeran nggak? Enggak. Karena bisa konsen ke aku. Karena ada bagian otak yang memfilter informasi penting. Bayangin di teman-teman kita yang autisme itu tidak bekerja yang memfilter. Semua suara yang tadi ibu dengar itu levelnya sama. Ini sama, itu sama, klek sama, sebelah lu nafas sama. Jadi apa yang terjadi? Bisa konsen nggak? Nggak bisa konsen karena terlalu banyak informasinya. Ini ibu bapak ngeliat cahaya kayak gini biasa aja. Di teman-teman kita dengan autisme nggak ada yang memfilter cahaya ini. Jadi bayangin cahaya ini 100 kali lebih terang. Bisa nggak kita ngeliat ke matahari? Baru 2 detik aja udah nggak bisa. Itu yang terjadi di teman-teman kita dengan autisme. Ketika ada itu, apa yang terjadi? Anak saya sering sulit berkonsentrasi di kelas. Di kelas berapa banyak suaranya? Kalau misalnya kita panggil, Ren, kalau aku manggil nih, Ren, kalau misalnya anak neurotypical bisa tahu, ada yang manggil saya, nengok ke saya. Dia anak neurodiverse, Ren, tapi Ren ada suara ini, ada suara itu, ada sana, ada sini. Jadi kayak saya nggak tahu bahwa saya harus konsen ke situ. Orang yang saya dengar semuanya sama suaranya. Anak murid saya seringkali merasa kewalahan ketika berkelanjutan dan ketika berkelanjutan dapat mengakibatkan tantrum. Coba sekarang itu suara saya gedein, ini suara saya gedein, suara kresek-kresek saya gedein. Saya kasih 30 menit aja. Kira-kira berapa lama sampai kita kewalahan? 5 menit udah kayak. Itu yang terjadi di teman-teman kita dengan autisme. Anak murid saya, nah ini saya akan kasih lihat video. Di video ini ada research ya. Ada orang yang kasih VR, tahu VR kan? Sekarang VR-nya ini adalah simulasi menjadi anak-anak autisme. Saya mau ibu bapak teman-teman merasakan bagaimana apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Saya cuma minta satu aja. Kira-kira bisa nggak berkonsentrasi di situ? Ada orang yang mau ngomong sama ibu bapak di video ini. Kira-kira bisa nggak konsen ke apa yang orang itu bicarakan? Oke? Coba kita setel itu. Kita lihat kita sendiri berapa lama nih bisa bertahan nih. Oke? Oke, bisa digedein sedikit saja suaranya. Play an autism simulation. Do you know I've never tried virtual reality before? I can
can hear every single noise in this room. Coba lihat cahayanya. And the light is very dazzling. And I can't focus on the thing I think I need to be paying attention Itu ada yang lagi to. mau ngomong nih sama bapak This ibu sama lady is teman-teman nih. telling me to wait, but I can't understand what she's saying. Wow. Oke, What did you think of it, Jacob? coba It was terima really kasih banyak. intense of what was going to happen next. Bisa konsen nggak? Bisa lihat nggak tadi yang mau ngajak ngomong siapa? Belum ngelihat yang ngajak ngomong siapa, mesti lihat cahayanya duluan. Mesti dengar suara koin jatuh, mesti lihat ini itu. Bayangin ini yang terjadi 24 jam dengan teman-teman kita dengan autisme. Sekarang ngerti ya. Sekarang ngerti kenapa kesulitannya mereka itu untuk belajar itu karena ini. Karena cara kerja otaknya itu berbeda sama kita. Jadi sekarang kalau dibilang anak murid saya kesulitan merespon, kok nggak berikan respon yang tepat? Mungkin karena mereka nggak tahu harus fokus ke kita. Mungkin karena yang mereka dengar bukan language-nya kita, bukan instruksi kita, tapi yang lain-lainnya. Anak murid saya seringkali kesulitan berinteraksi dengan teman-teman dan guru-guru. Bukannya mereka nggak mau, tapi kesulitan. Dan kalau kita kan ada verbal sama non-verbal ya. Kalau aku mau bilang ibu-ibu ke sana, aku bisa bantu dengan apa? Tunjuk. Ke sana dong, Bu, tolong ambilin ini. Kalau misalnya habis makan apa? Bu, bil. Ini kan untuk bantu ya. Tapi untuk teman-teman kita dengan autisme, ini adalah informasi tambahan yang harus mereka terima dari seluruh informasi yang sudah masuk ke otak mereka. Jadi ganggu. Jadi malah mereka harus membacanya lebih sulit lagi. Oke? Nah, jadi apa sih yang mau kita bahas hari ini? Kita mau bahas 3 hal. Ini 3 golden rules-nya. Yang pertama adalah kita tuh mesti ngerti apa yang mau kita jembatani, apa hambatannya. Nah, caranya adalah dengan menyesuaikan 3 hal. Yang pertama itu lingkungan fisik. Lingkungan fisik nanti akan saya bahas. Ini untuk mengatasi sensitivitas yang berlebih terhadap stimulus dari visual, audio, dan taktil. Lalu kita juga mau menyesuaikan lingkungan sosial. Jadi ini untuk mengatasi kesulitan berinteraksi dengan sesamanya. Dan yang terakhir lingkungan temporal. Ini untuk mengatasi kesulitan beradaptasi dengan adanya perubahan. Oke? Coba kita ngomong lingkungan fisik dulu. Apa sih yang dimaksud dengan lingkungan fisik? Lingkungan fisik itu termasuk perabotan-perabotan, warna dari perabotan, bahan-bahan, tata ruang, dan alat-alat belajar mengajar. Nah, hambatan yang diatasi apa? Dari slide pertama ini kita mau mengatasi visual sensitivity, sensitivitas pada visual, cahaya yang berlebih, warna berlebih. Ibu bapak pernah ke refleksologi nggak? Pernah lah ya. Warnanya apa warna ruangannya? Coklat, netral. Pernah nggak masuk ruang refleksologi warnanya merah, hijau, kuning? Nggak pernah. Kok nggak pernah? Nggak relax. Musiknya apa? Klasik. Pernah masuk refleksologi jedak-jeduk? Kalau misalnya orang yang ngomong, Bapak Ren, silakan masuk. Gak mungkin, Pak Ren apa kabar? Ayo masuk sini. Gak mungkin. Kenapa? Karena itu yang menghasilkan vibe di kita. Tapi juga gak mungkin ke gym tiba-tiba lagunya klasik. Sama dengan teman-teman kita dengan autisme. Ketika mereka melihat warna tanpa ibu bapak ngapa-ngapain, sudah pasti energi mereka akan berlebih. Karena itu psychological effect-nya. Jadi yang kita mau ganti adalah make sure kelas-kelasnya itu warnanya netral, ibu bapak. Dan ini lihat, banyak banget di tembok ada semuanya. Bayangin anak-anak yang dengan visual sensitivity, kita aja capek lihatnya. Mereka baru masuk, temboknya ada foto ini, ada itu, ada warna ini, warna itu. Keburu capek, belum belajar udah capek duluan. Jadi kita mau make sure hiasannya itu gak usah banyak-banyak. Di tembok seperlunya aja, warnanya netral. Yang kedua, ini kan ada lampu terang nih, dan kita itu juga kadang tuh nggak sadar bahwa mereka untuk mereka ini tuh sensitif sekali. Jadi kita mau mengganti lampu yang dipakai di ruangan. Kalau bisa calming light, gitu. Apa yang kita jembatani visual sensitivity, pengaruhnya terhadap anak. Sebelum kita ngapa-ngapain, mereka sudah bisa lebih berkonsentrasi. Purely karena kita ganti warna ruangan dan karena kita mengganti lampu yang kita gunakan. Yang kedua, ya Allah, Ren, kesini cuma ngomongin karpet dong. Kenapa nggak yang diomongin tuh adjusting curriculumnya gitu? Kenapa nggak yang diomongin bukan adjusting curriculum? Ibu bapak di sini, aku kasih nih tes matematika hari ini ya. Nggak terlalu susah lah, gampang. Tapi pas mau ngerjain, ada yang main drum di sana. Sebelah ada yang lagi konstruksi. Belakang banyak yang ngomong. Bisa ngerjain nggak? Yang aku ganti apa? Soalnya, apa lingkungannya? Exactly.
Jadi kenapa aku belum ngomongin yang namanya adjusting curriculum? Bukan itu hambatannya, tapi kita nggak pernah sadar karena kita nggak merasakan rasanya jadi teman-teman kita dengan autism. Selama ini buat kita itu bukan hambatan, tapi buat mereka ini hambatan. Jadi ketika aku berbicara ini, cuma dengan melakukan hal ini itu sudah mengurangi 80% gangguannya. Kan yang kita mau kelas inklusi supaya anak-anak bisa belajar dengan baik. Tadi yang pas kita mulai awal-awal kita bilang kan, sekarang kalau keluar negeri kita semua bisa karena ada English translation-nya. Tapi kalau nggak ada tiba-tiba bahasa Jepang semua, kita nggak bisa. Bukan kemampuan kita kan, lingkungannya. Sama dengan ini, lingkungannya yang mau kita ganti. Yang kedua, untuk menjembatani auditory sensitivity. Sering lihat lantai kayu nggak? Kalau lantai kayu kalau orang jalan, dudak. Buat anak autisme itu udah suara tambahan sendiri. Ini karpet, ini juga karpet. Kenapa? Ini ada seminar kan. Kedengeran nggak suara sebelah? Enggak, itu yang kita mau. Lalu ruang kelas yang tidak disesuaikan. Tidak sesuaikan tuh kayak apa? Ini kita misalnya ber-30. Semua saat ini di tempat yang sama kan. Sekalinya aku minta kalian ngomong sedikit aja, langsung suaranya banyak sekali. Tapi bayangin kalau aku bikin partisi-partisi, di sini cuma bisa untuk 2 orang, di sana untuk 3 orang, di sini 4 orang. Akhirnya apa? Kita menyebar. Ketika kita menyebar, apa yang juga menyebar? Suaranya pun menyebar. Jadi kita bikin kelasnya yang fleksibel, ada karpetnya, ada beanbagnya, lihat ya. Jadi ketika anak-anak mau belajar, suka-suka lu belajarnya gimana? Suka-suka lu mau duduk di mana? Kalau duduk di pesawat aja kita 8 jam udah pegel banget kan. Ya sama dengan teman-teman kita gitu. Lalu apalagi? Kalau misalnya ini, kita juga mau menyesuaikan bagaimana caranya anak-anak kita itu bisa menyalurkan emosinya. Ren, mereka masuk, udah cahayanya terang, banyak suara, capeknya within berapa jam udah capek. Terus kita kalau capek, habis kerja nih 8 jam, pulang disuruh kerja lagi, bisa nggak? Pasti nggak bisa. Perlu apa? Istirahat. Pertanyaannya di kelas, ada nggak tempat anak-anak untuk menyalurkan emosi ketika sudah kewalahan? Yang kita mau adalah kasih yang namanya calming space. Jadi calming space ini tempat di mana mereka bisa duduk, dan anak-anak autisme perlu apa? Sensory experience, fidgety toys, kan? Jadi kasihlah basket yang isinya banyak fidgety toys-nya. Biarin mereka pakai ruangan itu atau space itu as much as possible, terserah. Karena ketika mereka sudah meregulasi emosinya, mereka bisa balik lagi ke proses pembelajaran. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu segalanya yang termasuk dengan mendukung interaksi sosial antara anak dan orang-orang di sekitarnya, baik teman ataupun dewasa. Hambatan yang kita mau atasi di sini apa? Kalau sebelumnya kita mau mengatasi si sensitivitas berlebih itu, di sini kita mau mengatasi kesulitan berkontribusi di interaksi sosial. Dengan apa? Yang pertama, seperti yang tadi kita bilang, ruang kelas kita cuma memadai untuk area kelompok besar, atau ruang kelas kita tuh ada tempat-tempat untuk beberapa tahapan kemampuan sosial. Ada tempat main perorangan, ada tempat main untuk 2 orang. Ada tempat main untuk 3 orang. Harus kayak gini gak sih teman-teman, dimana kayak sekalinya langsung banyak? Atau ini ada 30 orang, mungkin aku bisa jadi grup kecil, bisa bagi jadi grup kecil. Gak perlu semua pembelajaran dilakukan secara grup besar. Mungkin ada pembelajaran yang bisa dilakukan di kelompok-kelompok kecil. Lebih bisa konsen, lebih bisa dapat support anaknya. Jadi hambatan yang kita mau atasi di sini dan pengaruh terhadap anaknya adalah kita kasih mereka kesempatan untuk belajar bersosialisasi di lingkungan kecil dulu. Walaupun isi kelasnya ada 25 anak, ada loh tempat-tempat di mana kamu bisa main sendiri kalau belum siap. Ada yang support. Kamu udah siap, ada tempat untuk main untuk berdua. Tanpa harus memaksa kamu main sama orang-orang banyak. Lalu yang kedua, kita mau ngatasin hambatan di mana mereka itu kesulitan dimengerti oleh teman-teman sekitarnya. Apa yang paling sulit untuk teman-teman kita dengan autisme? Social boundaries namanya. Kenapa social boundaries? Tadi kan kita bicara mengenai cara kerja otak mereka yang berbeda ya. Di anak-anak dengan autisme, ada bagian otaknya itu yang tidak memproses yang namanya motion secepat kita. Jadi kalau kita senyum, kita marah, kita bisa proses senang, marah, sedih. Mereka kesulitan untuk membaca facial expression. Jadi kalau aku dorong temennya jatuh nangis, tapi aku nggak tahu nangis itu artinya sedih. Kira-kira yang terjadi lagi apa? Ya kalau ada apa-apa lagi dorong lagi aja. Karena aku juga nggak tahu ada efeknya di kamu. Nah, kita mau jembatani dengan apa? Ada yang namanya social story.
Ibu bapak kan suka cerita ya kan anaknya. Social story itu tuh adalah story yang kita bikin untuk mengajarkan anak di situasi tertentu responnya tuh seharusnya apa, tapi kita bacakan. Kesannya kita kasih cue card-nya gitu. Jadi misalnya di playground semua anak boleh bermain ya. Ketika di playground, kalau anak lagi di ayunan tidak boleh didorong. Di playground kalau mau gilirannya kamu, bilang giliran aku ya. Jadi kita kasih social story ini supaya di setiap situasi mereka tuh tahu, oh ini sentence yang aku harus pakai. Oh ini caranya. Karena mungkin di mereka sesuatu yang logical buat kita, seperti anak nangis berarti mereka nggak suka, di mereka itu prosesnya berbeda gitu. Jadi kalau misalnya mau anak-anak ngerti caranya bermain sama satu sama lain, ada nggak social story yang sudah kita bikin dengan cue card-nya, sentencesnya apa yang bisa anak-anak kita pakai. Nah yang kedua yang penting banget nih, kalau bikin kelas inklusi yang kita support siapa ibu? Siapa teman-teman? Anaknya? Oh? Atau lingkungannya? Kita sebagai pengajar ngerti. Sekalinya dia bermain sama temennya nggak ngerti autism itu apa. Ketika temennya nggak ngerti dan anak ini melakukan perilaku-perilaku yang tidak pada seharusnya, apa yang terjadi sama teman-temannya? Diolok-olok, dibully. Itu bukan kelas inklusif kan? Yang paling sering kita mau bicarakan adalah inklusi itu bukan cuma untuk anak yang berkebutuhan khusus, tapi saatnya kita mendukung lingkungannya untuk ngerti cara meresponnya. Jadi kalau kita mau bikin lingkungan sosial yang bagus, pertanyaannya, kita udah kasih diskusi belum ke teman-teman kelasnya mengenai autisme itu apa? Berapa banyak teman-teman di sini yang sudah pernah baca buku cerita anak yang ada representasi anak dengan autisme? 3. Pertanyaanku, kalau baru 3 yang pernah baca, berarti kita nggak pernah dong diskusi ke anak-anak kita. Terus gimana kita bisa expect anak-anak kita untuk tahu? Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh kayak gitu, harus kayak gini. Ya tapi kenapa dia kayak gitu? Aku juga nggak paham. Jadi kita sebagai guru-guru, tugasnya kita adalah untuk mengedukasi lingkungan sosial anak tersebut. Memperkenalkan pengetahuan tentang autism spectrum disorder. Emang bisa Ren mereka diajakin ngomong itu? Sangat bisa. Kita bisa mikir caranya gimana diskusinya bisa kita bawa ke levelnya anak-anak. Melalui apa? Buku-buku cerita. Ini buku-buku cerita yang selama ini kita pernah pakai. Di luar sana masih banyak Bapak Ibu. Ada yang namanya Some Brains. Some Brains ini berbicara mengenai cara pikir kita beda-beda loh. Jadi gak cuman kayak ini temanmu dengan autism. Tapi kayak kamu dan aku pun cara pikirnya berbeda dan gak apa-apa. Ada tentang I see things differently. Meaning teman-teman kita dengan autism cara melihat dunianya berbeda. Ini loh cara mereka melihat dunia. Ada lagi My Brother Charlie. Itu untuk mengintroduce sebagai kakak, sebagai adik dan teman-teman. Seharusnya kita responnya gimana sih? Dan yang terakhir, Kado Alma untuk D-Line dari Drisana sendiri. Jadi Indonesia pun sudah ada bukunya. Anak-anak belajar paling cepat dari apa? Film, buku. Kalau ngelihat Bluey ngapain, diikutin. Bukunya ngapain, diikutin. Anak-anak itu belajar dari si social story itu. Jadi tugasnya kita, kalau nanti di kelas, kita pikir, kita udah belum have those discussions with them. Bukunya yang ada di kelas itu apa ya? Sudah kita ajak ngomong atau belum? Efeknya apa? Efeknya bukan kita sendiri, teman-teman yang akhirnya mendukung itu. Kita punya lingkungan yang tahu caranya bagaimana sama-sama mendukung teman kita dengan autisme. Jadi bukan anak dengan autisme yang kita harapkan untuk berubah perilakunya untuk adjust dengan lingkungannya. Teman-temannya pun juga harus bisa mengadjust perilaku mereka untuk teman-teman kita dengan autism. Efeknya adalah anak belajar cara berinteraksi sosial dan akhirnya anak dapat dimengerti oleh teman-temannya. Yang selanjutnya, kita ada yang namanya body system. Pernah dengar nggak body system? Pernah dengar kan? Kenapa pakai body system? Body system itu biasanya perorangan. Ya kan? Teman-teman kita dengan autism itu bisa ngerasa overwhelmed kalau terlalu banyak orang di sekelilingnya. Tapi nggak cukup cuman dengan kita baca buku. Karena di sini siapa yang kayak belajarnya itu harus ngelakuin dulu baru ngerti. Aku juga gitu. Pokoknya kalau misalnya dikasih tahu teorinya, kalau aku nggak pernah ngelakuin, ya aku nggak pernah ngerti. Sama di teman-teman kita. Kalau kita ngajarin teman-temannya bahwa ini loh caranya merespon dengan baik, tapi kita omongin doang tuh. Dan mereka nggak pernah tahu prakteknya. Akhirnya tidak pernah terrealisasikan. Jadi kita bikin yang namanya body system.
kita pilih teman-teman untuk jadi buddy sistemnya, teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Setiap hari kita encourage, kita kasih reinforcement, kita kasih pujian yang baik, kita kasih skillnya. Akhirnya lama-lama, walaupun cuma 1% perubahannya, itu masih perubahan yang baik gak sih? Dan kedepannya mereka ngerti, oh ini loh tugasku juga. Aku tuh bisa loh punya peranan di sini, gak cuman gurunya aja. Dan itu apa? Itu yang akan mereka bawa ke lingkungan luar, bukan cuma di kelas. Akhirnya kita bikin lingkungan sosial yang ngerti caranya untuk merespon anak-anak dengan ABK. Lalu yang selanjutnya, ini yang kita bilang, mendukung dan merayakan kemampuan dan talenta teman-teman kita dengan autism spectrum. Kalau kita ada anak-anak dengan autism spectrum di sekolah, pembahasan kita tuh apa? Belum bisa gini anaknya, gue mesti ngapain ya? Yang ini gimana caranya ya? Soalnya kesulitannya kayak gini. Tapi pernah nggak akhir tahun mikir, itu anak kemampuannya apa? Gimana kita highlightnya? Oh, kita mau bikin ini nih, school performance. Ini anak bagusnya di mana ya? Ini anak kita dukungnya gimana ya tahun ini? Ibu bapak yang nggak suka matematika berapa? Kesel ya, aku juga kesel. Aku itu bagusnya nggak di situ, di olahraga. Tapi bayangin kalau misalnya ke sekolah, subjeknya matematika doang. Aku akhirnya merasa apa? Merasa ciut. Aku nggak confident, bukan itu bidangku. Tapi sekalinya sekolahnya ada olahraganya, wah, seneng banget. Apalagi kalau kita bagus di situ. Teman-teman dengan autism spectrum, kita juga mau dukung sense of self confidence-nya. Kamu bagus di mana? Mari kita dukung. Itu dari mereka. Tapi bayangin jadi teman-temannya. Selama ini kalau kita ngomongin autism, temanmu ada autism, jangan digituin. Temanmu itu autism, kamu mesti gini, mesti gitu. Apa yang kita lihat? Ajarin, victim mindset. Tapi kalau kita bikin perayaan kemampuannya mereka, teman-temannya ngelihatnya apa? Jago banget ya gambarnya. Temanku bisa kayak gitu juga loh. Mindsetnya mereka itu positif. Dan akhirnya cara mereka meresponi anak-anak dengan autism jauh berbeda. Jadi pengaruhnya terhadap anak apa? Ketika kita melakukan dua hal ini, anak dapat menumbuhkan rasa percaya diri. Nggak cuma anak dengan ABK, body system itu juga menumbuhkan rasa percaya diri di teman-temannya kan. Lalu merubah pandangan lingkungan sosial terhadap anak berkebutuhan khusus. Yang terakhir, menyesuaikan lingkungan temporal. Lingkungan temporal itu apa sih? Lingkungan temporal itu tuh intinya adalah rutinitasnya, agendanya, waktu di kelasnya. Hambatan yang diatasi teman-teman kita apa? Mereka sulit beradaptasi dengan perubahan seperti yang udah kita bilang kan. Karena mereka sulit memproses abstrak konsep of time atau why. Oke guys, main bentar lagi ya. Sejam lagi udahan ya. Sejam lagi tuh kayak apa sih? Di sini siapa yang bisa jelasin ke aku? Sejam lagi tuh kelihatannya kayak apa sih? Nggak tahu. Jadi itu kan abstrak konsepnya. Sorry ya hari ini tapi kelas renangnya di cancel karena gurunya nggak ada. Karena itu kita harus berpikir abstrak konsep. Sulit di teman-teman kita yang autism. Makanya ketika ada perubahan nggak siap mereka. Kalau nggak siap akhirnya apa? Gak usah anak-anak autism. Di sini kita juga kalau ada perubahannya, sorry ya di cancel. Seluruh acara di cancel. Wah mau apa ini sekarang nih? Kita juga kelabakan sama di mereka. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, jangan kebanyakan menggunakan instruksi verbal ke anak-anak dengan autism. Seperti yang kita bilang, itu informasi yang masuk ke mereka banyak sekali. Bukan cuma yang kita bilang, sekitaran mereka udah banyak sensory input yang harus mereka kontrol. Yang mau kita lakukan apa? Menggunakan yang namanya Picture Exchange Communication System. Di Jepang gambar bus sama di Indonesia sama nggak? Di Korea gambar taksi. Jadi kalau di bandara taksinya sama aja bentukannya kan sama di sini. Kita akhirnya bisa ngerespon karena itu sama di mana-mana. Untuk anak-anak autism, picture exchange system itu adalah itu. Mereka bisa melihat visualnya, mereka tidak perlu untuk memproses apa yang kita katakan secara verbal. Akhirnya ketika instruksi diberikan melalui visual, mereka lebih bisa untuk merespon dengan benar. Yang kedua, rutinitas di kelasnya jangan berubah-ubah. Harus bisa diprediksi. Kenapa? Di kelas dulu tempat saya ngajar, misalkan. Kita, anak-anak itu sehabis makan ada yang namanya jam istirahat, tidur. Rutinitasnya selalu sama. Habis makan, kamu harus buka sepatu, ngambil buku, ngambil bantal,
cari tempat tidur. Setiap hari sama. Kira-kira butuh berapa hari untuk mereka jadi independen? Seminggu, bahkan nggak sampai. 3 hari. Kenapa? Abis mereka makan, oh kan kemarin buka sepatu. Abis itu ngambil bantal, ngambil buku, tidur. Ren mesti ngapain? Aku nggak usah ngomong apa-apa lagi, karena aku udah tahu ada rutinitasnya. Sama di teman-teman kita dengan autism, mereka itu perlu rutinitas itu. Supaya mereka juga lama-lama bisa belajar mandiri karena bisa tahu apa yang di-expect dari mereka. Jadi rutinitas kelas harus bisa diprediksi dan harus dikasih lihat. Oh, anak-anak tuh paling sering nanya apa sih? Mama kapan sih datangnya? Entar mama datangnya habis main. Main itu kapan? Oh, jam 3. Jam 3 itu apa? Tapi kalau misalnya ada gambarnya, ini makan pagi, lalu kita bermain, lalu kita makan siang, ada gambarnya. Mama datangnya kapan? Oh oke, ini kita ada 7 gambar. Kita makan pagi, lalu bermain, makan siang. Nanti setelah gambar yang ini, kegiatan ke-7, mama akan datang. Ketika sudah selesai kegiatannya, taruh, buang. Tinggal 6 lagi, selesai main, taruh, buang. Tinggal lama-lama mereka bisa tahu yang namanya agenda melalui visual ini. Gitu. Nah, pengaruhnya apa? Mengurangi rasa cemas di anak. Mereka nggak harus predik ini hari ini bakalan apa yang terjadi ya. Karena mengurangi rasa cemas, apa yang terjadi? Mereka nggak jadi gampang kewalahan di lingkungan sekolah. Dan anak dapat menumbuhkan yang paling penting kita maunya mereka mandiri kan. Tapi nggak bisa mandiri kalau tiap hari berubah-ubah. Jadi kalau kita mau mereka mandiri, bikinlah rutinitas yang memang predictable. Lalu pergantian aktivitas nggak diberitahukan lebih dahulu. Itu coba hindari itu. Oke guys, yuk 5 menit lagi yuk gitu. Atau udah selesai main nih, harus belajar. Oke yuk ke meja. Tapi aku lagi main loh. Gak siap nih aku nih. Mau nonton Korea, tiba-tiba diajakin keluar. Kalau lagi nonton Korea, suami bilang, ayo keluar. Bete banget kan. Tapi kalau misalnya suami bilang, mah 30 menit lagi ya nonton, abis itu keluar. Kita bisa apa? Siap. Sama di anak-anak dengan autism. Tapi kayak apa caranya untuk ngasih tahu mereka? Jam itu gimana caranya? Pernah lihat sun clock nggak? Kayak gini. Kalau aku bilang ketika semua pasirnya sudah di bawah, kita akan ke hal lain. Ketika aku lagi balik, anak-anak bisa lihat kan berapa lama lagi nih, berapa banyak lagi sampai sudah habis. Ada esensi waktu di diri mereka. Atau guys, ini lagu, nunggu lagunya habis ya, lalu pindah. Ada tangible cue-nya. Kalau pergantian aktivitas di anak-anak autism, kita biasanya menggunakan ini. First, then. Pertama-tama, lalu. Pertama-tama kita ini ya, kita kasih gambarnya. Lalu, setelah sign clock-nya habis, ini ya ada gambar sign-nya. Jadi anak-anak ngerti nih. Oke, aku ini. Abis ini, apa selanjutnya? Oh, gambarnya ini. Oh, si waktunya sudah hampir habis. Jadinya siap. Ketika mereka siap, mengurangi rasa kewalahan dengan pergantian aktivitas. Dan yang terakhir, konsep diterangkan secara cepat dan tanpa pengulangan itu yang paling sulit. Karena di teman-teman kita dengan autism, mereka perlu banyak pengulangan. Tapi kita juga nggak sih sebenarnya? Emang waktu dulu aku belajar bahasa Inggris bisa sekali? Nggak bisa. Kadang sampai kayak berbulan-bulan baru paham. Kita juga perlu pengulangan. Teman-teman kita juga sama dengan autism. Jadi kalau di kelas nih belajar, tipenya kayak gini nggak? Hari ini 1+1, 2+2, besok langsung 3+3. Belum diulang, udah pindah ke yang baru. Aku belum sempat belajar, udah ke yang selanjutnya. Aku nggak bisa. Jadi kalau misalnya mau belajar, tipenya seperti ini. Hari Senin 1+1. Selasa 1+1-nya dibahas lagi, baru kasih konsep yang lain. Rabu 1+1-nya dibahas lagi sedikit, tambah konsep yang kemarin, tambah konsep baru. Jadi anak itu dengan repetition bisa belajar. Tahu yang paling bagus apa? Pernah lihat buku Iqra nggak? Buku Iqra itu pinter banget lah yang bikin. Kenapa? Di halaman ulang-ulang mulu. Aba, ata, aba, bata, ba. Kita dulu belajarnya kayak, gue udah tahu abis yang ketiga kali. Lu ngapain ngulang-ulang mulu? Tapi inget kan sampai sekarang? Ya udah. Itulah pengulangan dan efeknya ke otak kita. Gitu. Jadi, apa pengaruhnya ketika kita mengadjust si lingkungan temporal itu? Kembali kita mengurangi rasa cemas dan kewalahan akibat
perubahan rutinitas sehari-hari, dan kita membantu anak-anak untuk memahami konsep dengan lebih baik. Karena aku cuma punya 1 jam, teman-teman, jadi aku harus conclude. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, monggo, sama aku juga buka consultation booth. Jadi, gimana sih caranya kita membuat lingkungan inklusif untuk teman-teman dengan autism? Yang pertama, mengerti dulu hambatannya. Dan mengerti kenapa hambatan itu terjadi. Sekarang udah ngerti kan? Bahwa mereka itu sensitivitasnya berlebih terhadap audio dan terhadap visual. Kita juga mengerti bahwa mereka kesulitan menerima info verbal dan non-verbal dari seseorang. Dan kita juga mengerti bahwa perubahan itu sulit untuk mereka. Dan kita mengerti bahwa karena sudah kewalahan, mereka perlu banyak regulation their emotion. Jadi sekarang konklusinya adalah, cobalah untuk menyesuaikan 3 hal ini. Lingkungan fisik untuk mengatasi sensitivitas yang berlebih, dengan cara memilih warna netral, menggunakan calming light, menggunakan bahan peredam suara, kelasnya harus lebih fleksibel, dan menambahkan calming space. Kita adjust lingkungan sosialnya untuk mengatasi kesulitan berinteraksi sosial dengan cara membuat area dengan beberapa tahapan sosial, ada 1 orang, 2 orang, 3 orang. Membuat kelompok kecil, include social story di diskusi kita dengan anak-anak, mengajarkan teman-temannya mengenai ISD melalui buku cerita, bikin body system, dan merayakan kemampuan anak-anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir, lingkungan temporal untuk mengatasi kesulitan beradaptasi terhadap perubahan, untuk kita mengurangi verbal instruction, tapi menambahkan visual cues dengan picture exchange communication system, rutinitas yang harus dapat diprediksi dan diperlihatkan di kelas, pergantian aktivitas harus diberitahukan dengan visual cues, konsep waktu harus diberitahukan secara tangible, dan yang terakhir, pengulangan konsep dalam belajar. Oke, jadi semoga mungkin beberapa dari informasi ini teman-teman sekalian udah tahu, tapi semoga dari hari ini kita bisa melakukan apa yang basic. Sekali lagi kalau misalnya nanyanya, kok nggak ngomongin adjusting curriculum? Karena yang kita bicarakan adalah ketika ada distractionnya yang harus kita hindari dulu. Ketika kalian ulangan di sini, ini ada drum, di sana ada konstruksi, di sana ada orang ngomong, dan kalian nggak bisa. Bukan soalnya yang aku adjust, tapi lingkungannya. Baik, jadi semoga sharing hari ini bisa berguna untuk Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak untuk SpecX yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Saya kembalikan ke Mbak Feni. Baik, terima kasih kepada Bapak Renwenas. Hari ini benar-benar sangat berdaging banget ya Bapak Ibu ya, istilahnya berdaging banget nih. Tadi juga saya sempat banget dengerin dan seru banget ternyata. Mungkin tadi konklusinya sudah disampaikan oleh Bapak Renwenas. Sekarang kita masuk ke Q&A kali ya. Terima kasih ilmunya. Saya alhamdulillah sudah menjalankan, termasuk body system. Kami adalah madrasah yang anak-anaknya nggak sanggup bayar shadow gurunya, wali muridnya. Sehingga kami tidak bisa berdayakan pembayaran lebih untuk bisa bayar shadow untuk wali murid. Sehingga yang saya lakukan adalah melakukan body system terhadap anak-anak. Alhamdulillah body system yang sudah kami lakukan hampir kurang lebih 10 tahun terakhir di madrasah kami. Sekarang itu membangun akhirnya sekolah itu menjadi lebih inklusif. Dan menjadi PR saya adalah menghilangkan labeling. Bahwa inklusif bukan berarti eksklusif. Betul. Sehingga perlakuan terhadap anak inklusif juga tidak perlu eksklusif. Mungkin seperti itu. Sehingga berlaku tahapan yang tadi Bapak sampaikan semua sama. Pertanyaan saya yang pertama, Pak, saya punya anak ABK yang anak kami yang spesial itu ada 2 anak yang autism berat. Ketika masuk jujur dibilang SPP kami mahal nggak? Sebenarnya tidak, middle, tidak terlalu mahal. Per bulan hanya 600.000. Tetapi kan di beberapa orang tua mereka nggak sanggup bayar shadow. Sehingga laku shadow ketika ada anak-anak yang mau jadi buddy tiap hari kita rolling. In case-nya adalah kadang-kadang anak-anak ini di rumah perlakuan orang tuanya terbiasa dengan omongan, saya nggak tahu apakah ini mungkin harus saya buka lagi research-nya ya.
apakah gelombang itu sama. Jadi ketika dengerin ibunya dengan terbiasa bicara tegas, ketika di sekolah gurunya soft, nggak masuk tuh. Tadi makanya kalau Bapak bilang sebut visual, ya, mereka sensitif terhadap auditori, itu nggak masuk. Sehingga ketika ganti teman, badinya yang berbeda, wah, itu responsibility terhadap telinganya juga beda nih Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi membuat sensitivitas terhadap anak-anak, betul di kelas kami alhamdulillah hanya 15 sampai 20 anak. Anak-anak dengan autism ini alhamdulillah mereka hafalan Qurannya Masya Allah ya. Hebat, keren banget gitu. Bahkan hebatnya mereka tuh kadang-kadang ada yang sampai 20 juz, 30 juz gitu ya. Tapi Masya Allah juga sensitif emosinya juga kadang-kadang lebih. Mungkin ada tips lain kah bagaimana agar kami bisa membantu orang tua? Karena gini Pak, tidak semua orang tua well educated ya untuk tentang autism atau tentang anaknya lah. Kadang-kadang mereka shock, baru tahu di sekolah, kok baru tahu anaknya autis gitu ya. Dan sehingga ya itu tadi tahapan-tahapan itu kita sulit. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak. Ibu siapa namanya? Dengan Ibu Anizar Pak. Ibu Anizar, terima kasih banyak. Terima kasih Pertama banyak. luar biasa, terima kasih banyak udah. Pernah nggak lihat anak-anak dimarahin nih? Ren, terus berhenti. Ketika dimarahin Ren yang ketiga kali, lama-lama senyum. Pernah lihat nggak? Itu tuh adalah human behavior. Kita tuh di dalam itu ada namanya defense mechanism. Gitu. Gimana caranya ibu bapak teman-teman di sini itu harus bisa regulasi emosi sendiri supaya bisa merasa tenang di situasi tertentu. Jadi caranya itu we build a wall. Diteriakin 3 kali, lama-lama sebenarnya itu udah tidak berfungsi lagi kan gitu. Tapi pertanyaannya, memang kalau misalnya mau anak-anak melakukan sesuatu, yang paling baik memangnya adalah diteriakin. Karena diteriakin 2-3 kali berhasil, yang keempat kali nggak mau. Kita sebagai manusia pengen ngelakuin hal lagi kalau dipuji, kalau ada positive reinforcement-nya. Makanya di anak-anak autism kita sering bicara itu mengenai mengasosiasikan perilaku dengan positive reinforcement dan mereka akan mau melakukannya lagi. Seringkali di anak-anak orang tua bilang, dimarahin nih baru ngerti. Bulan depannya dimarahin kok sekarang nggak mau denger ya Ren. Ya mungkin karena anak-anak juga akhirnya lose respect ke kita. Karena mereka this is not a good feeling loh buat aku. Aku nggak mau ada di sini. Cara kita membuat anak-anak itu mau melakukan hal lagi adalah si positive reinforcement-nya harus lebih besar daripada negative reinforcement-nya. Karena anak-anak pada akhirnya ngapain? Itu mereka adalah they want the good attention. Marah itu still attention loh, tapi it's a negative attention. Tapi kadang lebih baik daripada no attention. So kalau aku mau di anak-anak ini misalnya body system di rumah sudah sering dimarahin, akhirnya di sekolah selective hearing misalnya. Aku akhirnya mau membahas ke mereka apa sih positive reinforcement yang akan kamu dapatkan ketika kamu memperlihatkan perilaku ini. Tapi here's the thing, jangan introduce itu ketika sudah terjadi. Karena selagi terjadi itu nggak akan pengaruh. Mereka ngelakuin sesuatu nih, ih bagus banget segala macem. Atau kayak mereka mau ngelakuin sesuatu, kok mereka nggak ngelakuin yang aku mau ya, padahal aku mau ngasih positive reinforcement-nya karena mereka nggak ngerti. Sama aja kayak anak-anak lari-lari. Jangan lari-lari, jangan, astaga jangan lari-lari. Pas lagi ngelakuin mereka nggak mau ngelakuin. Pas lagi dilakuin kita bilang nggak akan mau berhenti. Kapan yang baik untuk diintroduce? Ketika tidak sedang ada di situasi itu. Kalau anak-anak lari-lari, ya besoknya aku diskusi sama mereka. Positif. Teman-teman, kemarin aku lihat ini jalan loh ke kantin. Wih luar biasa banget. Oh, give me a high five, that was fantastic. Kira-kira teman-teman yang lain ngapain? Jalan ke kantinnya jalan. Terus ngeliat aku. Dipuji nggak nih? Dipuji nggak? Sama seperti anak-anak autism. Jadi bisa nggak kita diskusi sama mereka sebelumnya? Ini loh yang akan terjadi ketika kalian melakukan hal ini. Ini yang akan kalian dapatkan. Besarkan. Besarkan itu maksudnya ketika itu terjadi, besar-besarin. Tapi di diskusinya dibilang lagi, tadi si Ren kayak gini loh, ada yang lihat nggak? Luar biasa. Itu jadinya tuh yang lain akan mengikuti. Ketika kita melakukan hal itu, kita akan bisa membuat mereka melakukan hal yang kita mau mereka lakukan, tapi positif. Even though di rumah mungkin outcome-nya seperti itu tapi dengan cara yang berbeda ya. Yang kedua, gimana caranya anak itu bisa regulasi emosi? Again, regulasi emosi itu pertanyaannya jangan kayak, lu kalau udah bete gue ngapain ya? Yang lebih baik pertanyaannya adalah, apa sih yang bikin lu bete? Jadi gue bisa
ngatur bagian itunya. Jangan gue udah capek banget nih, oke gue ngapain ya sekarang. Tapi kita nunggu setiap kali mereka capek baru kita mikir ngapain. Yang kita omongin hari ini adalah kan removing source-nya. Jadi observasilah apa sih yang bikin anak-anak itu kewalahan in the first place. Cari apa itu, pasti ada triggernya, apapun itu. Lalu ketika kita paham triggernya, lakukan dua hal. Yang pertama, carilah bagaimana trigger itu bisa kita remove. Anak ini bete banget setiap kali abis physical education. Udah capek suruh belajar. Ya udah, bisa nggak ketika physical education, proporsinya kita kasih yang tepat untuk dia. Jangan dibikin terlalu capek. Kita nggak perlu ngapa-ngapain karena anak ini post potential untuk kewalahannya udah berkurang 50% sendiri. Karena kita ngurusinnya si triggernya ini, bukan ketika dia kewalahannya. Lalu yang kedua, kita cari apa yang paling baik. Ibu-ibu di sini banyak suka nonton drakor ya. Kalau capek akhir hari, kita beda-beda nggak sih caranya? Ya kan? Ada yang suka pijet, ada yang suka nonton drakor itu, ada apa-apa lagi segala macamnya. Kita tuh ada teori yang namanya, actually manusia tuh nggak bisa malam ini tidur, besok berharap kalian semua energinya tuh naik. Itu tuh sebenarnya nggak ada. Yang ada adalah stressernya harus lebih kecil daripada stress reliefnya. Dan stress reliefnya itu harus jauh lebih besar daripada stressernya. Nah, kita itu tugas kita observasi anak. Kamu tuh yang bikin kamu senang tuh apa sih? Observe triggernya, coba untuk remove triggernya, dan sudah siapkan resources yang bikin anak ini merasa senang. Jadi ketika mereka kewalahan bisa gitu. Semoga dengan kayak gitu bisa lebih berkurang tingkat kewalahannya. Sebetulnya ini saya mau bertanya. Jadi saya termasuk orang tua yang cukup overprotective ke anak saya gitu. Saya mau tahu semua perkembangannya dari hal terkecil sampai hal terbesar. Kemarin ini sempat saya ada pengalaman bahwa saya tuh ada konsultasi sama dokter ya. Terus saya bilang, saya ini kadang saya juga manusia, saya kadang ke anak saya tuh kadang suara saya tuh kadang tinggi gitu. Mungkin ada hubungannya dengan yang tadi ibu bicarakan. Kadang kita sebagai ibu tuh tinggi sekali. Aaron, saya tuh sampai begitu gitu kalau panggil anak. Tapi sebenarnya sebagai orang tua, sebagai ibu, saya tuh tidak ada maksud untuk membentak anak saya gitu. Cuman karena mungkin karena stres atau apa, nah itu berpengaruh. Nah, suatu ketika saya ngobrol sama dokter memberitahu saya bahwa Bu bisa nggak turunin lagi volumenya sedikit, kita lihat reaksinya ya ke anak ibu. Nah biasanya tuh kalau saya dapat omongan dari terapisnya, Bu suaranya dong diturunin gitu kan, kadang gitu. Saya nggak masuk ke saya. Nah pas ketika dokternya itu merubah cara komunikasi dengan saya, Bu bisa nggak kita turunin, kita lihat reaksinya anaknya gimana. Nah itu nempel gitu di saya. Nah saya praktekkan. Saya merasa ada yang berubah dari anak saya. Dia jadi lebih dengar. Yang kedua, yang saya mau tanyakan, jadi saya tuh diajarkan karena anak saya itu kan attention deficit disorder. Dulu dia tidak bisa merasakan apapun. Waktu dicubit, diapain dia nggak bisa ngerasain. Sekarang setelah diterapi, setelah sekolah, dia sudah mulai ada sensitivitasnya. Nah tapi sekarang mulai berlebih malah sensitivitasnya. Jadi saya diajarkan untuk memegang anak saya dengan menggunakan telapak tangan, tidak menggunakan jari. Terus saya bertanya, kenapa? Coba aja deh Bu dipraktekin. Ternyata betul. Setelah saya pegang anak saya di bagian sebelah sini, saya pegang gini dan saya agak kencengkan, ternyata dia lebih nyaman seperti itu. Katanya tensionnya di situ. Pertanyaan saya, kita sebagai orang tua kan minim informasi terkait edukasi seperti itu. Nah, kita sebagai orang tua bisa dapat informasi seperti itu tuh dari mana? Karena di Indonesia ini baik dari pengajar, bukannya saya menyalahkan ya, dari lingkungan, saya merasa minim informasi. Dan selain itu, saya tuh hadir hari ini, saya merasa ini pilihan tepat buat saya untuk hadir. Karena jujur saya berharap semua pengajar di Indonesia bisa semengerti daripada Ren hari ini gitu. Bahwa kita sebagai orang tua juga mau yang terbaik loh gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Nah, kalau buka Google, dari yang ABA therapy, sunrise, sampai yang gosok-gosok ada semua. Terus pertanyaannya kayak, aku ngikutin ke yang mana? Memang itu sekarang masih jadi masalah Nadia di Indonesia. Tapi yang aku mau assure, what I would like to assure you is besok, itu yang akan aku bawa di topiknya.
Jadi besok kita akan ngomongin way forward as a society. Yang ini aku bahas. Menurut aku Indonesia harus ada pusat. Kayak kalau misalnya di luar negeri itu kalau nelfon polisi langsung ada kan 000. Di sini harus ada itu untuk autism. Kenapa? Karena ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, teman-teman, kalian tuh cuma bisa melakukan hal sesuai dengan kapasitas kalian. Tapi hari-hari ini apa? Ibunya jadi manager. Harus yang cari tahu semua informasi, bahkan ketika ketemu dokter, kita yang tahu duluan. Dok, aku udah tahu nih, gimana menurutmu? Gitu. Jadi ini akan kita lakukan untuk menjembatani isu ini bahwa sebagai orang tua bukan di kalian loh seharusnya yang kayak cari informasi. Seharusnya kalian tuh ada pusat di mana kalian telepon, kalian yang diberitahukan ini informasinya, kalian ke sini. Jadi I will fight for that. I will make sure that in the next couple of months we can see some changes in that. Tadi pertanyaan kedua apa? Tadi ngomong apa ya tadi? Aku tadi kayak mau ngomong satu hal lagi. Saya kan diajarkan untuk memegang anak. Oh iya. Ternyata ada Iya. cara-caranya gitu. Iya. Betul. Besok kita ada seminar menghilangkan stigma. Semoga pada datang ya. Kenapa? Karena yang saya mau bilang di sini adalah ini kenapa saya sangat menghargai setiap orang yang datang ke sini. Karena kalian itu ya, kita semua tuh mungkin cuma perlu have that one conversation with one person untuk merubah banyak hal. Kalian nggak tahu loh, nge-post di Instagram these days ada yang ngikutin Agatha Suci nggak sih? Coba bayangin, Agatha Suci satu post mengenai anak yang autism, yang nonton berapa? Yang tahu mengenai autism karena itu berapa? Banyak sekali. Jadi peranan sekarang itu bukan cuma di dokter, psikolog, kita semua peranannya itu sama pentingnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya pengajar atau punya anak dengan autism, kita yang jadi advokatnya. Kalau lingkungan sosial nggak tahu, kita yang ngajarin mereka. Kita yang sekarang kalau lagi nggak ngapain megang apa? HP? Buka apa? Instagram, TikTok. Tapi sekarang banyak kan orang-orang yang akhirnya mempunyai account di mana mereka menceritakan tentang kesehariannya di rumah dengan anak autism. Akhirnya yang knowledge-nya yang di-enhance adalah orang-orang sekitar. Jadi semoga in the next 3 months kita bisa melihat ada perubahan ya. Saya akan bawa topiknya besok untuk supaya kita harus mulai ada pusatnya. Dan untuk pelatihannya semoga mulai bulan September saya juga melakukan pelatihan online untuk orang tua. Jadi silakan kalau mau kartu nama saya nanti saya taruh di situ, silakan ambil. Bukan promosi tapi membantu sampai ada bantuan dari pusat untuk setiap orang yang ada di sini gitu. Dan tapi terima kasih banyak ya untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dengan anak yang di spektrum autism atau pengajar dengan anak di spektrum autism, karena selama ini Indonesia maju karena role kalian di sini juga gitu. Dan kalau kalian di sini ya inilah kenapa Indonesia maju gitu. Jadi terima kasih juga Nadia udah jadi ibu yang luar biasa ya buat Aaron.